adalah semua grup yang banyak investor itu seperti grupnya Pak Ari Lim ya Jakarta, grupnya Abah Karim itu dari Medan, itu kan semua ada di jaringan Pak Sopyan, dan itu kan omset dari grup tersebut itu kan lebih dari 70% ya dari total omset. Jadi yang kita syukuri ternyata teman-teman tim leader yang ada di grup tersebut itu masih positif dan masih semangat, artinya menganggap satu dinamika dan kendala teknis yang terjadi ini satu hal yang biasa. Lah ini patut kita syukuri karena mereka adalah banyak yang punya investor besar. Jadi kalau mereka masih semangat, masih positif dalam hal ini, berarti kan kita tidak ada kendala yang besar untuk mengkondisikan equity yang dibutuhkan Pak Sopyan ini, kalau tidak salah kurang lebih 2,5 juta ya di PAM 1 untuk penambahannya. Nah, jadi dan kita bersyukur juga terkait dengan target sudah Pak Teddy sampaikan dari Pak Sopyan informasinya bahwa target ini akan Pak Sopyan usahakan dalam waktu 2 minggu apabila equity kita memang bisa terpenuhi secara ideal ya. Terus yang terakhir Pak Teddy, sebelum saya buka ruang pertanyaan dari teman-teman, saya ingin menyampaikan usul saya secara pribadi nanti untuk disampaikan ke Pak Sopyan pada saat meeting pertama dengan leader pada saat itu yang Pak Sopyan hadir, beliau akan menyampaikan akan selalu membuka kondisi trading itu di efek blue supaya kita tahu persis juga kondisi trading seperti apa. Nah ini usul saya, karena pada saat itu kan dibuka Pak Sopyan kan hanya dalam waktu tertentu saja. Kalau nggak salah kan hanya 2 kali 24 jam pada saat itu. Nah ini kita usulkan kalau bisa itu setiap hari Senin, itu kondisi dari setiap PAM itu bisa Pak Sopyan upload di efek blue. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak usul dari saya ya. Selanjutnya, ini mungkin dari teman-teman ya, kalau ada usul atau pertanyaan, saya persilahkan. Jadi sementara kita buka dulu ya. Kita buka dulu teman-teman yang akan menyampaikan usul atau pandangannya yang bisa disampaikan secara langsung. Nanti kalau sudah tidak ada yang menyampaikan secara langsung, nanti bisa kita lihat usulan yang sudah masuk di forum chat ya. Ya teman-teman silakan kalau yang ada menyampaikan masukan atau ada hal yang kurang jelas masih minta ditanyakan ke Pak Teddy, saya silakan. Pak Isud, udah hadir? Ya, halo Pak Isud, udah hadir? Oke. Ya, Pak Isud mungkin ada masukan atau pertanyaan yang dititipkan oleh teman-teman untuk bisa disampaikan ke owner kita, Pak? Oke, baik. Malam hari ini kita sharing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat untuk Bapak owner kita, Bapak Teddy, yang malam hari ini sudah standby dari awal. Mohon maaf, saya agak terlambat karena tadi kebetulan sedikit closing di waktu yang mepet. Ya, oke. Dan Pak Prabu yang selalu standby untuk membina tim kita, dan alhamdulillah dari hasil pembinaan ini yang menjadikan teman-teman pada mandiri. Oke, mungkin dari teman-teman selama ini ada beberapa hal yang akan disampaikan ke tim manajemen, terutama di sini ada Pak Teddy. Pada dasarnya konsep daripada EA50 ini sendiri kan kita sudah menjadi selling point, nilai jual yang terbaik dibanding sistem-sistem yang lain yang ada pada saat ini. Nah, tentu sistem ini akan kita lebih mudah lagi apabila hasil daripada trading itu sendiri maksimal ya, sesuai dengan logo kita EA50 itu sendiri. Nah, tentu di beberapa bulan ini ada penurunan tentang profit. Kalau saya pribadi yang disebut namanya trading, hal yang mungkin biasa ketika ada terjadinya penurunan. Nah, cuman dari beberapa teman-teman ini ada yang disampaikan
mungkin karena Pak Sopyan atau tim manajemen ini perubahan baru yang akhirnya kan di dalam deposit sama WD terkendala ya Pak tadi ya. Nah, hanya satu pertanyaan itu, kapan waktunya untuk bisa melakukan transaksi lagi seperti yang sebelumnya? Atau lancarnya itu kira-kira pastinya kapan, Pak? Ya. Oke, satu dulu. Ya. Oke, Pak Isut, terima kasih. Pak Teddy mungkin bisa langsung ditanggapi pertanyaan atau sharing dari Pak Isut, Pak. Ya, jadi kalau mengacu ke pembicaraan saya tadi siang dengan Pak Sofyan, menurut beliau kita butuh waktu 2 minggu, Pak, untuk mulus lah seperti sedia kala gitu ya. Sebab dari dulu sebetulnya pola trading atau pola pengelolaan PAM-nya Pak Sofyan ini, beliau selalu menganggarkan equity yang bisa digunakan untuk sirkulasi, ya. Di mana pada saat trading terjadi ada yang melakukan WD, ya langsung approve saja karena memang sudah dianggarkan. Betul. Ya. Nah, apa yang terjadi pada saat pembukaan PAM 2 terus pindah terus ini dan begitu dan lain-lain, anggarannya itu yang menipis gitu. Sehingga bicara trading susah, bicara sirkulasi WD susah, bicara minta buka pintunya kembali ke Fentes, saat itu Fentes juga tidak buka, ya kan? Ya nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya kemarin itu di PAM 1 gitu ya. Hanya tinggal menunggu beberapa posisi yang telah diambil sebelumnya, katakanlah ada profit ya di close, ataupun kalau melakukan open position yang baru nilainya pasti sangat kecil karena ya anggarannya, persentasenya atau komposisinya kan tinggal sedikit gitu ya. Itu sih sebenarnya. Dengan 2 hari kemarin, malam kemarin, Vantage akhirnya bersedia maksimal sampai $20 juta dengan maksimal 8.000 member di PAM 1. Bagi kita itu sudah sebuah kesempatan sekali. Oke. Ya, itulah kesempatan yang kita tunggu-tunggu. Nggak tahu kita ini udah berapa lama, udah berapa minggu ini di dalam proses latihan bertahan nih, ya kan? Udah 3 minggu barangkali sudah ini Pak Siap, atau udah berapa lama ini? Ya kurang lebih 2 sampai 3 minggu lah. Ya 2 sampai minggu kan harus latihan dulu kan gitu ya. Latihan daya tahan gitu ya. Iya, iya. Iya. Pak, udah 4 minggu, Pak. Udah 4 minggu. Ya. Jadi selama Agustus minggu pertama sampai sekarang ini kan udah minggu pertama di September. Jadi 4 minggu kita. Oh ya 4 minggu. Ya, ini sebetulnya 4 minggu ini ajang latihan daya tahan nih, ya kan? Nah, kita harus melewati masa ini, gitu. Kalau bicara profitnya banyak, besar terus, ya ujiannya kan nggak ada kan Pak? Ya, nggak seru. Ujiannya mana? Iya, nggak seru kalau begitu. Ini ujian mau naik kelas nih masalahnya, ya kan? Kalau selamanya profitnya besar, hore yes ya, nggak ada ujian, ya kan? Dengan kendala-kendala seperti ini, disinilah kita dituntut untuk punya daya tahan, ya kan? Siap dengan kendala apapun. Dan ternyata bukan hanya bicara kendala, kita dapat pelajaran juga. Oh, berarti harus dibatasi ya WD-nya ya gitu. Yang dulu kita berpemikiran bahwa sistem yang lain kok dibatasi ya. Mungkin jam terbang kita belum sampai ke situ. Setelah kita mengalami, oh ternyata memang harus dibatasi ya gitu ya. Kita kan baru sadar nih gitu. Nggak apa-apa, ada pelajaran yang kita dapatkan juga gitu. Oke. Iya, emang di saat kita buka tentang program EA50 masih banyak sekali teman-teman yang artinya alumni di sana. Ketika equity tidak dibatasi WD, maka akan terjadi kendala. Ya, itulah pembelajaran kita. Ya, alhamdulillah. Betul. Artinya dari pembelajaran ini untuk menjadikan kita lebih baik itu sangat bersyukur sekali. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin karena kita juga paham
EA50 kita baru start, EA50 ini baru mulai, artinya jika ada kendala-kendala ini bukan sebuah trouble, tetapi perbaikan dan menguji bagaimana seorang owner, sosok seorang leader benar-benar bisa bertahan dan bisa sukses di EA50. Setuju, Pak? Oke, mantap. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin ada dari teman kita yang ada di Bandung juga, Bapak Pedro. Bapak Pedro, kemarin ada beberapa sharing yang di-sharingkan di tim, yang di mana teman-teman itu adalah mereka aset-aset terbesar, artinya investor, di mana investor ada dimasukkan itu untuk perbaikan kita semuanya. Mohon di-sharingkan di malam hari ini. Silakan, Pak Pedro. Pak Pendro, silakan Pak. Dibuka dulu itunya. Mute-nya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat buat Pak Owner, Pak Teddy Hartedi, dan juga teman-teman sekalian, dan juga Owner, Bapak Syihab, dan juga leader saya itu Pak Dang Sudana, Pak Esud. Alhamdulillah malam ini saya hadir di Zoom meeting ini. Walaupun agak sedikit sakit, tapi ini adalah sebuah meeting yang sangat penting bagi saya, gitu kan. Karena berhubung dengan hal-hal teknis dan juga non teknis yang memang berada kendala saat ini di di EA50 ya. Ya, terutama kita itu adalah yang sekarang menjadi gonjang-ganjing itu adalah masalah di WD ya, yang tadi yang dibahas sama Pak Endang ya kan gitu. Sebetulnya kalau di tim saya pribadi gitu kan, pada dasarnya semua terkendali dengan baik kan gitu. Terkendali dengan baik. Dalam artian bahwasanya ketika saya komparasi dengan sistem manapun EA50 gitu kan, itu adalah sistem yang benar-benar sempurna secara kemasan ya. Karena belum pernah ada kemasan yang seperti ini, tetapi mungkin ada sedikit bukan kekurangan, tetapi ini adalah sedikit bukan keteledoran juga, bukan, karena mungkin ketidaktahuan adalah tadinya memberikan sebuah kebebasan dengan penarikan yang tanpa ada aturan gitu kan, tanpa ada regulasi yang akhirnya memiliki problema tersendiri kan, begitu. Ya, betul. Memiliki problema tersendiri, tetapi sebetulnya ya hal tersebut juga kita tidak menyadari ya Pak ya, hal tersebut juga kita tidak menyadari bahwa akan terjadi demikian kan gitu. Ya sebetulnya sih itu udah cantik banget gitu kan dengan cara seperti itu, tetapi sayangnya gitu kan, ya namanya manusia ini sudah diberikan kebebasan, pengennya keenakan kan gitu. Kan kebebasan tersebut itu dituntut sebuah kesadaran kan gitu. Bahwasanya kapan kita mau menari kan gitu harus ada kesadaran tersendiri kan. Nah, sehingga kesadaran itu tidak mungkin bisa kita kita tuntut dari setiap orang, karena orang itu memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda gitu kan. Sehingga ya itu tadi aturan atau regulasi yang perlu diterapkan. Iya, betul. Nah, itu yang terutama adalah regulasi dalam aturan untuk penarikan, Pak. Yang paling ditekankan karena itu yang akan mengganggu siklus trading. Menurut saya itu kalau di dalam trading sebetulnya kalau tidak ada penarikan yang diberikan kebebasan itu tidak ada masalah, Pak. Sebetulnya kan gitu. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Dikarenakan itu tadi masalah itu terjadi karena ada sebuah penarikan dan dari pihak manajemen pun saya rasa tidak bisa menahan. Dikarenakan sudah kadung janji kan gitu. Iya, betul. Menerapkan hal yang seperti itu kan gitu. Iya. Itu. Ya harapan saya untuk kedepannya ya teman-teman juga sekalian dan juga para leader dan juga Pak Teddy, ya kita harus bisa memperkuat lah. Intinya ini EA50 ini udah bagus banget, udah kalau kita lihat, kalau kita kaji gitu kan, belum pernah ada sistem yang diterima secepat seperti EA50, belum pernah ada. Karena menurut saya EA50 itu terlalu terlalu dini ketika diterima dengan omset yang sampai ratusan miliar dalam jangka waktu dekat itu terlalu dini kan gitu. Sehingga kesiapannya itu belum begitu siap, belum begitu dewasa gitu. Hal wajar saat ini kita mendapatkan sebuah kendala, yaitu tadi yang Pak Teddy ceritakan bahwasanya kita sedang belajar untuk bertahan kan gitu. Iya, betul.
Iya, betul sekali itu untuk belajar kita bertahan. Dikarenakan kita ini bukan bukan perusahaan yang akan untuk besok atau lusa, tetapi perusahaan yang akan nanti itu bisa menjadi besar, yang benar-benar besar itu. Dan itu saya yakin betul. Saya bukan karena yakin karena saya kenal sama ownernya, bukan. Itu kan karena memang saya yakin itu karena di dalam sistemnya itu saya bandingkan belum pernah ada itu sistem yang seperti itu. Ya mungkin dari saya hanya demikian, Pak. Yang paling saya tekankan adalah untuk aturan masalah WD ini mohon dipercepat, walaupun dia secara antrian ini benar-benar di rolling ya, Pak ya. Iya, Tapi betul. supaya mereka ini tidak berpikiran negatif, Pak, ya. Karena ada sebagian juga member-member yang memang sudah berpikiran negatif gitu kan, tetapi masih bisa kita handle, tidak apa-apa kan, semasa ini memang pemutarannya jelas gitu kan, di dalam trading ini tidak masalah kan gitu. Yang jelas yang menjadi poin pentingnya adalah EA50 kan tidak menerima dana Rp1 pun daripada deposit trading para investor kan gitu. Iya, betul. Sehingga ketika sekarang ada permasalahan seperti ini pun itu bukan sebuah penekanan yang terlalu keras ya, tetapi penekanan yang perlu dimaklumi satu sama lain sebetulnya kan gitu. Ya, tetapi saya meminta juga ke tim manajemen ya adalah untuk proses-proses WD yang memang sudah tertunda agak lama itu mohon dipercepat, Pak. Gitu. Iya. Mohon dipercepat saja walaupun dengan nominalnya yang diatur, Pak. Walaupun Iya, nominalnya betul. kan gitu. Sehingga yang mereka tuntut itu sudah ditunaikan. Ya intinya WD harus langsung diberi batasan mungkin 10% atau berapa persen kan dari total equity yang dimiliki gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu cara untuk bisa mempercepat WD tanpa menunggu si equity pulih, Pak, gitu loh. Iya. Paham. Mungkin seperti itu, Pak, dari saya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pendro ya. Ya. Mungkin yang lain Pak Maksum dari Palembang sudah masuk. Jadi saya harapkan nanti Pak Maksum, ya Pak Edi Sutadi ya dari Medan, Pak Hartono nanti bisa menyampaikan masukan juga mewakili grup. Ya silakan Pak Maksum dulu kalau udah masuk. Pak Zul udah masuk juga ya. Ya. Silakan Pak Maksum ya. Suaranya kecil bener. Ini suara saya bisa ini jelas? Sangat Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Pak. Baik. Zulkarnain Jabi hadir. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Pak Hartedi, Pak Prabu dan teman-teman yang lainnya. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Esud dan teman-teman yang lain, saya tidak ada usul, tetapi sependapat dengan yang disampaikan bahwa memang ini adalah ujian untuk bertahan. Halo? Kok hilang suara Pak Masum?